Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari Protif Organizer ingin mempresentasikan hasil proposal event kami. Event kami ini adalah Art in Life 2022. Jadi kami mengangkat tema Natural Art and Craft. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan bahas bersama tim saya. Di sini ada 4 tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nesya Putra. Selanjutnya ada Mbak Rahman India. Selanjutnya ada Mbak Zahra Nadira, Mbak Diva Valencia, dan yang terakhir ada Mbak Clarissa Natali. Oke, untuk itu kita bakal lebih lanjut bahas mengenai proposal event kita. Dipersilakan untuk Mbak Diva untuk menjelaskan proposalnya. Seni menurut bahasa Sanskerta diambil dari kata yang artinya persembahan, pelayanan, dan pemberian yang tulus. Karya seni yang diciptakan mempunyai tujuan dan maksud tertentu dari para seniman. Seiring dengan hal tersebut, pelaku industri seni atau seniman semakin menajamkan tarinya sebagai UMKM berperan besar bagi negara. Didukung adanya kemajuan teknologi, juga menjadikan para seniman bersikap dinamis dan memudahkan gaya pemasaran produk kerajinan tangan mereka. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, ekosistem digital dan perlunya wadah bagi para seniman untuk terus memperkenalkan produk kerajinan tangan seni lokal khas Nusantara. Oleh karena itu, kami dari Protif Organizer mengadakan pameran lokal brand yang bernama Art in Life 2022. Protif Organizer adalah event organizer yang profesional dan kreatif. Protif Organizer didirikan pada tahun 2015. Di antara jasa event organizer lainnya, kami dapat dikatakan sebagai salah satu pelayanan yang terbaik dari segi profesionalitas dan kreativitas. Selama menjalankan bisnis sebagai event organizer, kami selalu memberikan ide dan konsep kreatif sehingga dapat membantu klien kami untuk mencapai target penjualan melalui event yang akan kami selenggarakan. Dalam penyelenggaraan event, kami didukung oleh para tim profesional yang terdiri dari anggota yang berpengalaman dalam penyelenggaraan event pameran. Kemudian dalam event ini kami juga memiliki visi misi. Visi dari kegiatan Art in Life 2022 yaitu terwujudnya pelestarian karya seni untuk menumbuhkan masyarakat Indonesia yang kreatif, apresiatif, dan mencintai produk dalam negeri. Serta misi dari kegiatan Art in Life 2022 yaitu meningkatkan kreativitas dan apresiasi terhadap karya seni di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Adapun beberapa tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama, untuk memperkenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat luas. Kedua, membuktikan bahwa produk lokal memiliki kualitas yang sebanding dengan produk luar negeri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kepada produk lokal. Yang keempat, untuk menarik peminat dari berbagai kalangan usia. Lingkup pekerjaan pada kegiatan Art in Life 2022 ini adalah tim dari Protif Organizer mengadakan open recruitment kepada mahasiswa atau fresh graduate untuk gabung bersama agar kegiatan Art in Life 2022 dapat berjalan dengan baik dan berbeda dari event yang sudah ada sebelumnya. Kemudian akan dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Diva. Itu tadi sekilas gambaran mengenai event yang akan kita adakan ya. Selanjutnya di sini ada stakeholders. Untuk mensukseskan event Art in Life tahun 2022 ini, pastinya kita melibatkan banyak pihak. Yang pertama itu kita melibatkan pemerintah. Pemerintah ini berperan sebagai, kita harus minta izin dulu untuk ke pemerintah dan ke pihak polisi untuk memiliki perannya masing-masing menyelenggarakan event Art in Life ini. Nah, pemerintah kota ini akan berperan sebagai penyedia jasa fasilitas di tempatnya. Jadi untuk minta izin, kira-kira boleh nggak nih untuk mengadakan event Art in Life ini? Selanjutnya, peran kepolisian itu untuk sebagai keamanan. Nah, selanjutnya, stakeholders yang kedua itu ada asosiasi. Asosiasi ini kita melibatkan banyak komunitas, yaitu ada 25 komunitas. Di sini komunitasnya mengenai craft, jadi pastinya kita melibatkan komunitas tersebut mengenai kerajinan yang akan kita pamerkan pada acara Art in Life ini. Selanjutnya ada media, jadi untuk mensukseskan acara Art in Life ini kita butuh media untuk semakin luas acaranya. Nah, media ini juga kita menggunakan banyak beberapa media digital seperti
Narasi, Creative Fox, Net TV, Prambors, Kompas TV, dan Delta FM. Selanjutnya di sini ada komunitas. Komunitas ini tentunya memberikan banyak keterlibatan untuk event Art in Life ini. Komunitas terdiri dari berbagai sektor, seperti kaum muda, manula, atau business leaders. Di sini faktor-faktor yang mendorong akan keterlibatan komunitas ada having fun, support, education, knowledge, achievement, and advancement. Selanjutnya ada appreciation of art and sport. Selanjutnya ada audience development. Dan yang terakhir ada reinforcing community identity and link to informant. Nah, pada event Art in Life ini juga, pastinya kita butuh yang namanya sponsor untuk membantu mensukseskan event Art in Life ini. Sponsor kita ini, kita menggunakan Senayan Park untuk tempatnya juga. Selanjutnya GNT Express, Bayu, Bank BRI, Tokopedia, Grab, Nestle, Hadlock, dan Unilever. Selanjutnya, kita di sini menggunakan stakeholders bagian partisipan. Tapi partisipan yang dimaksud ini adalah bukan pesertanya, tapi orang-orang yang terlibat dalam acara ini. Partisipannya itu adalah Mahes Nesya Putra selaku MC atau host yang mengatur berjalannya puncak acara Art in Life 2022 sampai akhir. Dan selanjutnya kita menggunakan juga guest star kita ada Rosa dan Afgan yang akan memeriahkan acara puncaknya Art in Life tahun 2022. Jadi selain memamerkan kesenian-kesenian yang akan kita pamerkan, kita juga menghadirkan guest star untuk memeriahkan acara kita. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh Mbak Zahra. Ya, jadi ada tema, desain, dan ide. Tema pada event Art in Life 2022 ini, Proactive Organizer ini mengangkat tema Natural Art dan Craft. Sesuai dengan pada event Art in Life ini, Proactive Organizer berharap dengan kehadiran event ini, masyarakat bisa mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak seni dan kerajinan yang tercipta dari beberapa komunitas kreatif maupun individu. Nah, desain dalam menghadirkan sebuah event yang baru, Proactive Organizer tentunya sudah mendesain event Art in Life dengan kegiatan yang sangat kreatif. Kegiatan utama pada event Art in Life ini adalah pameran craft dari berbagai macam jenis komunitas. Selain itu, Proactive Organizer juga menghadirkan live musik dengan guest star yang sangat menarik sebagai acara puncak. Lalu ada ide. Sebelum terbentuknya tema Natural Art dan Craft dalam event Art in Life 2022 ini, Proactive Organizer terinspirasi dari beberapa komunitas yang menghadirkan craft dengan sangat kreatif. Suatu gerakan pada akhir masa revolusi industri yang mementingkan komitmen kerja dan keindahan. Penganutnya menolak estetika yang dihasilkan oleh produksi secara massal, yang dianggap sebab utamanya hilang keindahan individual. Art dan craft ini memberikan kesan yang indah dan kembali ke periode gotik, rokoko, dan renaissance. Salah satu ciri khasnya adalah karya seni yang dibuat secara individu oleh seniman dengan sentuhan artistik yang khas. Setiap karya tentunya digarap dengan serius, teliti, natural, dan tanpa ada tiruan oleh produk lain. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Ya, selanjutnya itu adalah tempat penyelenggaraan. Event Art in Life 2022 ini akan diselenggarakan di Senayan Park. Terdapat beberapa alasan kami itu untuk memilih Senayan Park, yaitu yang pertama itu terletak di kawasan tengah-tengah Jakarta, yaitu Senayan.
lalu merupakan mall dengan konsep urban lifestyle. Yang ketiga adalah terdapat satu-satunya danau asli alami di Jakarta, lalu aksesibilitas dekat dengan banyak transportasi umum, terdiri dari 50% food and beverage, tenan, 20% bioskop dan hiburan, serta sisanya merchandising, service, dan lainnya. Lalu bagian yang difokuskan adalah bagian outdoor area yang sangat mendukung untuk kegiatan event konsep outdoor. Dan yang terakhir adalah menjadi salah satu list tempat Instagramable yang baru di Jakarta. Nah, selanjutnya ada kebutuhan struktur, SDM, dan catering dan supplier. Nah, kita ada beberapa dibagi kelompok, yaitu yang pertama ada pimpinan pelaksana, ada kepala pelaksana, wakil kepala pelaksana 1, wakil kepala pelaksana 2, dan kepala administrasi, serta kepala keuangan. Lalu ada divisi program, dibagi 2, yaitu ada tim kreatif dan tim talent. Lalu ada divisi produksi, ada tim logistik, tim operasi, dan tim konsumsi. Lalu ada divisi marketing, ada tim pameran, tim sponsor, tim pengunjung. Lalu ada divisi humas, tim publikasi, tim sponsor, dan tim pengunjung. Dan yang terakhir ada divisi kesehatan dan keamanan. Yaitu ada tim K3 dan tim CHSE. Lalu yang terakhir ada supplier. Kita juga membutuhkan untuk seperti tenda, stand, panggung, meja, kursi, terus kelistrikan, lampu, dan stop kontak, AC atau kipas, sound system, mixer, mikrofon, dan kebutuhan konsumsi manusia, dan kebutuhan konsumsi panitia, alat tulis kantor, dan lain sebagainya, seperti name tag panitia dan walkie-talkie. Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan beberapa tim yang dibutuhkan dalam Art in Life ini. Selanjutnya kita masuk ke pemasaran dan promosi untuk membranding Art in Life tahun 2022. Nah, dari kami, tim Prototype Organizer, ini udah merancang sebuah strategi pemasaran, dan kami sebelum menentukan pemasaran kami, sebelum menentukan strategi kami juga menentukan dulu nih segmentasi pasar kami. Nah, segmentasi pasar itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada geografis, demografis, dan psikografis. Demografis ini kita bisa lihat kayaknya target kita itu di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yang pokoknya diutamakan khusus Jabodetabek. Kayak gitu. Selanjutnya yang demografis ini kita targetnya umurnya sekitar dari 18 sampai 40 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Profesinya ini kayaknya mungkin cocok untuk mahasiswa di bidang seni dan fashion. Selanjutnya ada pecinta produk seni lokal, terus juga pengusaha muda, distributor produk lokal, pengrajin handcraft, seniman muda, seniman freelance, pencari ide usaha, dan calon investor muda. Jadi emang memfokuskan kepada orang-orang yang kayaknya tertarik deh untuk di bidang seni atau fashion. Selanjutnya masih bagian demografis ini ada kelompok generasi, ini kita lebih ke milenial ya konsepnya, generasi Z. Selanjutnya ada daya beli. Daya belinya ini kita lihat dari ekonomi target kita kayaknya untuk menengah ke atas, tapi tidak kemungkinan besar juga mungkin lebih menyeluruh, mau menengah ke atas, menengah ke bawah, karena kita acaranya bukan hanya pameran, tapi juga ada gestar kita yang akan memeriahkan acaranya. Selanjutnya, segmentasi yang ketiga ini ada psikografis. Psikografis ini kita ada 4 ya, masyarakat itu menyukai produk seni lokal, selanjutnya juga memiliki ketertarikan akan menggunakan produk seni dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya memiliki kebiasaan untuk berbelanja, dan yang terakhir ada memiliki kebiasaan menonton, mengamati, dan berimajinasi. Nah, itu merupakan segmentasi pasar yang kita miliki. Selanjutnya kita udah menentukan kira-kira kita akan menggunakan digital apa aja sih. Yang pertama kita ada Instagram. Kita menggunakan influencer karena menurut kami Prototype Organizer,
dengan menggunakan influencer akan memberikan banyak dampak positif terhadap event ini. Nah, influencer yang kami gunakan itu adalah Aulion. Ini sebelum kita lanjut nih ke influencernya, kita juga memilih influencer yang kira-kira, wah tertarik nih untuk di bidang seni atau fashion. Jadi bukan hanya followersnya banyak atau dilihat dari good looking, good public speaking. Jadi memiliki ketertarikan antara seni dan fashion. Kami menggunakan Aulion dengan followers 645.000 followers. Selanjutnya ada Dian Sastrowardoyo dengan followers 7,5 juta followers. Selanjutnya ada Nadine Amiza dengan followers 1,1 juta. Ada Sal Priadi dengan followers 136.000. Ada Yura Yunita, followersnya itu 588.000. Jovia De Lopez 1,1 juta followers. Dan yang terakhir ada Andovida Lopez 1,4 juta followers. Nah, selain itu, selain menggunakan influencer untuk mempromosikan event kami juga menggunakan TikTok juga. TikTok dan Instagram untuk membuat campaign positive art in life. Jadi, campaign di sosial media ini bertujuan untuk mengajak para pengguna sosial media di Instagram maupun di TikTok untuk mengunggah di feeds atau story-nya nih kalau di Instagram dengan aktivitas di bidang seninya nih. Nah, kalau misalnya mau ngupload itu mengenai seni, melukis, menari, dan yang lain sebagainya dengan menggunakan hashtag art in life. Itu supaya menggait banyak orang menggunakan campaign positive art in life. Selain itu, selain menggunakan sosial media, kami juga menggunakan TV program. Nah, TV program ini kami menggunakan dua program. Yang pertama ini ada Net TV, acara Marlo Carlo The Loco Brothers. Ini merupakan program komedi yang menampilkan tempat-tempat kekinian dan mengangkat produk-produk klasik di Metro TV. Selanjutnya yang kedua, programnya itu ada Net TV atau Milkspot TV. Ini merupakan program dengan gaya hidup atau lifestyle yang ditayangkan di Net TV, membahas tentang kisah dan cerita menarik, inspiratif, inspiring people, place, and communities. Nah, selain itu, selain menggunakan Instagram, TikTok, dan TV, kami juga menggunakan YouTube. YouTube program kami ini ada dua. Yang pertama itu ada di Jakarta Post, Art and Culture. Ini merupakan surat kabar nasional berbahasa Inggris. Di sini kita nampilin, ini tuh kontennya lebih ke nampilin kesehari-hariannya menggunakan digital channel YouTube. Selanjutnya, program yang kedua ini ada Whiteboard Journal. Ada Whiteboard Journal ini merupakan hampir sama kayak Art and Culture juga sih. Cuman ya memiliki ketertarikan di bidang seni juga. Selain itu, selain ada sosial media, TV, dan YouTube, kita juga menggunakan kampus and community program. Di sini ada flyer, sharing, sosialisasi. Jadi kita menggunakan beberapa komunitas dan universitas untuk membantu mempromosikan acara kami ini. Ada Universitas Indonesia, Prasetya Mulia, Dunia Art, terus juga Forum Lenteng, Art of Deep It, Jalanan Visual, IKJ, Binus University, selanjutnya ada Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik STT Bandung, dan Indonesia Dance Network. Nah, itu merupakan strategi yang kami miliki. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai budget dan kontrol manajemen. Boleh, Mbak Rahma? Ya, selanjutnya itu adalah budget dan juga kontrol manajemen. Nah, untuk budget sendiri itu kita dibagi menjadi dua, yaitu budget pengeluaran dan juga pemasukan. Nah, untuk pengeluaran itu kita menggunakan pengeluaran untuk yang pertama itu venue, CHSE, peralatan dan perlengkapan, dekorasi, program, sekretariatan, gestar, promosi, dan juga biaya tak terduga. Yang totalnya itu mencapai Rp297.842.400. Lalu untuk budget pemasukan, itu kita mendapat dana dari dana awal panitia, penjualan danusan, penjualan booth, registrasi, dan juga sponsor, yang totalnya mencapai 310 juta. Nah, untuk kontrol manajemen yang kita lakukan adalah dengan melakukan SWOT analysis. Nah, yang pertama itu adalah strength, yaitu mengutamakan pelaku seni dan UMKM, produk seni kerajinan tangan buatan Indonesia atau lokal. Lalu pelaksanaan pameran ini diadakan berdasarkan tren yang ada atau sedang digemari oleh masyarakat. Lalu memiliki tujuan untuk bisa membeli serta memakai produk hasil buatan lokal, khususnya pada kalangan anak muda.
lalu dapat menjadikan produk kerajinan tangan buatan Indonesia menjadi tren baru di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada tempat pelaksanaan yang strategis dan mudah dijangkau dari Jakarta. Lalu yang kedua itu adalah Weakness. Weakness itu adalah event ini merupakan event pertama kali yang kami lakukan. Lalu kerajinan tangan yang ada di Indonesia sangat kompleks dan perlu dikelompokkan untuk menjadi fokus dalam pameran. Lalu event dilakukan di area outdoor, sehingga harus berjaga-jaga jika terjadi hujan atau cuaca yang kurang baik. Lalu yang keempat itu ada adanya protokol CHST yang menjadikan proses komunikasi dan pengenalan produk dalam pameran menjadi kurang efektif. Selanjutnya itu ada opportunities, yaitu konsep yang diusung berkaitan dengan tren yang sedang berkembang di masyarakat, yaitu kerajinan tangan seni lokal. Lalu selanjutnya ada sejalan dengan visi pemerintah, yaitu memperkenalkan produk lokal dan para UMKM. Lalu produk yang akan dipamerkan ini adalah produk yang sering dijumpai dalam sehari-hari, sehingga menjadikan masyarakat dapat mudah menerima dan juga terpengaruh. Lalu membuka jalur perdagangan kerajinan tangan buatan Indonesia ke mancanegara. Dan yang keempat itu ada trades, yaitu brand yang memiliki event tetap pada setiap tahunnya, lalu cuaca pada saat pelaksanaan pameran, lalu yang terakhir adalah masyarakat yang masih ragu untuk datang ke event offline karena masih adanya pandemi COVID-19. Lalu ada juga risk management, yang pertama itu adalah mengatasi weakness, yaitu mempelajari penyelenggaraan event-event serupa pada pihak yang tepat, lalu membangun tim secara profesionalitas dan hubungan baik antara personal tim penyelenggara acara, lalu memiliki komunikasi yang baik kepada seluruh stakeholder. Lalu tim penyelenggara membuat persiapan secara matang berupa beberapa perencanaan dan termasuk barang-barang atau logistik apa yang cocok dari outdoor, serta mengutamakan kenyamanan eksibitor, visitor, dan juga seluruh pihak yang terkait. Lalu memastikan pemilihan venue yang tepat untuk menghadapi perencanaan tersebut. Lalu memastikan setiap program atau acara yang dibuat oleh tenan dapat dimengerti dengan jelas. Lalu selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah mengatasi trades, yaitu membuat perencanaan strategi marketing sesuai dan program yang menarik untuk diikuti. Lalu pemilihan waktu tanpa mengurangi value acara dan penyampaian pesan dari pameran tersebut. Lalu yang terakhir, meyakini masyarakat dengan informasi protokol kesehatan yang jelas dan juga lengkap, seperti tetap memakai masker dan disediakannya tempat-tempat untuk mencuci tangan dan juga disediakannya tempat-tempat untuk memakai hand sanitizer. Selanjutnya ada jadwal acara. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadi rencana kita akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 2 April 2022. Dan ada beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu membuat kerangka event dan penyusunan konsep. Itu akan dilakukan di minggu pertama dan kedua pada bulan Januari. Dan mencari venue di minggu ketiga bulan Januari juga, membuat struktur kepanitiaan di minggu keempat bulan Januari. Lalu ada juga membuat proposal dan untuk sponsor dan media partner. Itu dilakukan di bulan Februari minggu kedua dan juga minggu ketiga. Lalu ada mencari talent di Februari minggu keempat. Selanjutnya melakukan perizinan yang akan dilakukan di bulan Maret minggu pertama dan kedua, lalu distribusi undangan di bulan Maret minggu ketiga, lalu loading in itu di bulan Maret minggu keempat dan yang mendekati hari H. Lalu persiapan atau gladi resik dan pelaksanaan event dan loading out itu akan dilaksanakan tepat di hari H, yaitu pada tanggal 1 2 April 2022. Lalu yang terakhir ada dampak event. Yang pertama dapat membantu ekosistem seni rupa lainnya, lalu membantu perekonomian UMKM pada produk kerajinan tangan buatan lokal. Yang ketiga, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk UMKM bidang seni. Yang keempat, luasnya pemasaran produk kerajinan tangan. Yang kelima, menjadi referensi bagi masyarakat
untuk berkreasi produk kerajinan. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Oke, mungkin itu beberapa bagian dalam proposal kami. Tadi udah dijelaskan juga mengenai eventnya, tanggalnya, budgetnya juga. Nah, untuk kegiatan ini sebenarnya kami tinggal menunggu approval dari beberapa pihak aja ya, betul ya Mbak Rahma ya? Iya, betul banget. Jadi dengan adanya Event Art in Life 2022 ini, kami berharap dapat memberikan kesan dan pesan yang berkesan kepada para pengunjung yang khususnya tertarik nih untuk kegiatan seni, kegiatan fashion, kayak gitu-gitu. Jadi kami berharap dengan adanya Event Art in Life ini bisa memberikan kesan yang baik kepada seluruh pengunjungnya. Nah, kami juga berharap dengan adanya Event Art in Life ini berjalan dengan sukses, dengan lancar. Mungkin untuk proposal Event Art in Life 2022 hanya itu saja. Ada tambahan dari Mbak Zahra, Mbak Rahma, Mbak Diva, dan Mbak Clarissa mungkin? Menurut saya sih semoga event ini juga berdampak untuk masyarakat luas ya, karena apalagi pas saat pandemi ini. Dan juga membantu perekonomian UMKM, terutama di bidang kerajinan tangan gitu kan, buatan lokal. Seperti itu. Ya, betul banget. Dari Mbak Diva, Mbak Zahra, Mbak Clarissa ada tambahan? Semoga event ini tuh bisa menginspirasi event organizer yang lainnya yang ingin mengadakan event seperti ini juga sih. Oke, Mbak Zahra? Kalau menurut aku, event ini kayak bagus banget sih buat kayak masyarakat Indonesia gitu, buat naikin kualitas Indonesia kan, banyak supaya banyak yang cinta sama produk lokal gitu. Terus jadi kayak kualitas produk Indonesia tuh lebih naik gitu. Itu sih komentar aku. Oke. Terima kasih Mbak Zahra. Selanjutnya dari Mbak Clarissa ada tambahan lagi? Kalau dari saya, semoga event ini bisa membuka pasar kerajinan tangan Indonesia buat masuk ke pasar dunia mancanegara sih. Karena event ini sangat membawa pengaruh besar buat pasar seni di Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dari tim Protif Organizer. Kami berharap dengan adanya event ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan dapat memberikan kesan yang baik pada seluruh pengunjungnya. Sekian dari kami Protif Organizer. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.